Jerry mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah bersama-sama di sini. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa bersungguh-sungguh memuji menyembah-Mu dan mendengarkan khotbah dengan baik. Berkati juga Tuhan Gereja Point Square, berkati pelayannya dan semua jemaatnya. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa Indonesia kami, berkati para pemimpinnya dan juga rakyatnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana hari ini kabarnya? Luar biasa? Yang luar biasa lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Sekarang yuk Kapia ajak kita sama-sama siapin dirinya. Kita mau puji Tuhan. Kita mau bilang kalau hari ini adalah harinya Tuhan. Ayo kakak. Dijadikan Tuhan
percaya nih, adik-adik di rumah yang abis jingkrak-jingkrakan, yang abis puji-pujian pasti masih ngerasa kurang buat nyanyiin lagu buat Tuhan. Yuk sekarang Kak Pia ajak lagi buat kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Siapin hati kita, pikiran kita, karena kita mau dengerin firman-Nya Tuhan. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Jangan sampai gangguin adiknya ya. Atau jangan sambil makan. Kita mau fokus untuk dengerin firman-Nya Tuhan. Sama-sama yuk. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bilang Tuhan namanya selalu indah di dalam hidup kita. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, karena hari ini kami mau dengar firman-Nya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kids, besok ulangan ya? Ulangan apa, Kids? Ulangan matematika, Ma. Oh, iya. Semangat ya, Kids. Kamu pasti bisa. Kan udah belajar juga. Ingat, jangan nanya ke teman-teman ya. Jangan nyontek. Tapi, Ma, ini susah. Kini nggak yakin bisa jawab. Dikit aja ya, Ma. Nanya teman, nggak apa-apa lah. Teman-teman aku yang lain juga suka gitu kok. Kids, kan Alkitab bilang apa? Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, Kids. Gak boleh mengandalkan manusia. Bahkan dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Iya sih, Ma. Kini juga inget sih kata kakak sekolah minggu, menyontek itu sama dengan mencuri. Di hukum Taurat juga ada sih kata-kata dilarang mencuri. Tapi kenapa, Kids? Tapi aku tetap takut, Ma. Pertama, kalau Kidi nggak nyontek, Kidi takut nilai Kidi jelek. Atau yang kedua, kalau Kidi ditanyain sama teman, tapi Kidi nggak mau kasih. Aduh, Ma, mudahannya pasti Kidi dikatain sama teman-teman, diledekin. Kids, kalau untuk masalah nilai, percaya aja deh kalau Kidi udah belajar dan mengandalkan Tuhan, pasti bisa. Tuhan berikan daya ingat. Kalaupun mungkin nilainya jelek, tapi di mata Tuhan nilai kamu bagus karena kamu taat sama Tuhan. Makanya sekarang rajin lagi ya belajarnya. Nah, kalau dikatain sama temen, biarin aja, Kids. Ada loh kisah seseorang yang taat sama Tuhan walaupun dia dikata-katain. Gak cuman sebentar, tapi bertahun-tahun dikatain. Dia tetap memilih taat dan kemudian Tuhan juga berikan keselamatan buat dia. Oh ya, Ma? Iya, gini ceritanya. Shalom adik-adik. Wah, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke minggu yang ketiga di bulan Maret. Nah, hari ini Kak Anjar mau cerita tentang sebuah kisah, tentang seseorang yang memiliki hati yang takut sama Tuhan, sehingga dia mengikuti apa perintah Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Dia lebih takut sama Tuhan dibanding takut diledekin, takut dikatain sama orang-orang sekitarnya. Mau dengar? Kalau mau dengar, Kak Anjar minta kalian duduk yang rapih, sikapnya yang baik, buka telinganya, buka hatinya, dengarkan firman Tuhan. Coba Kak Anjar lihat. Noel, Timmy, Darren duduk yang rapi. Oke, sudah siap? Nah, kisah firman Tuhan ini diambil di kitab Kejadian pasal yang ke-6 sampai yang ke-9. Kalian bisa baca sendiri di rumah. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong papa atau mama bacain firman Tuhan buat kalian. Pada saat itu, manusia sudah bertambah banyak di muka bumi ini. Nah, tapi manusia-manusia ini berbuat jahat, berbuat yang tidak menyenangkan di hatinya Tuhan. Sehingga Tuhan marah, Tuhan gak suka. Tuhan mau mendatangkan hukuman buat manusia-manusia di muka bumi itu. Nah, pada saat itu, tapi ada satu orang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Nama orang ini adalah Nuh. Siapa namanya? Kita ulang sama-sama ya. Namanya adalah Nuh. Nah, Bapak Nuh ini hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup benar dibanding teman-temannya, dibanding orang-orang di zaman itu. Tuhan akhirnya mau memilih Nuh, mendapatkan kasih karunia Tuhan. Akhirnya Tuhan berfirman sama Nuh. Tuhan bilang gini, aku akan menurunkan hukuman dengan cara menurunkan air bah ke muka bumi ini. Tuhan akan menghukum orang-orang yang gak mau bertobat. Pada saat firman itu dibagikan, dikasih tahu sama Bapak Nuh pada saat itu berumur 480 tahun. Akhirnya Bapak Nuh bilang sama orang-orang, ayo bertobat. Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Tuhan kasih kesempatan orang-orang untuk bertobat. Tahu gak adik-adik berapa lama? 120 tahun.
Wah, lama ya? Tuhan kasih kesempatan mereka untuk bertobat. Tapi yang ada mereka nggak mau bertobat. Pada saat Nuh disuruh sama Tuhan untuk membuat perahu yang besar atau bahtera itu, mungkin bagi Nuh, aduh apa ya besar banget. Tapi Nuh tetap taat. Nuh buat pada saat itu. Nuh bikin dari kayu gofir. Diambil kayunya, dibikin sama Nuh. Nuh dibantu sama 3 anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dibikin. Tuhan kasih kesempatan untuk orang-orang bertobat lewat Nuh. Nuh kasih tahu, ayo bertobat. Tapi orang-orang itu bukannya bertobat, malah ngatain Nuh. Nuhnya dikatain, ih Nuh aneh. Ngapain bikin kayu gede-gede, bikin perahu besar-besar, ngapain? Nuh gila nih, wah. Tapi Nuh tetap kasih tahu, ayo bertobat. Tapi mereka makin ngeledekin Nuh. Tapi itu tidak membuat Nuh tidak taat sama Tuhan. Dia tetap taat sama Tuhan. Dia tetap bikin perahunya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 120 tahun. Selama itu orang-orang pada zaman itu tetap gak mau bertobat. Mereka tetap berbuat yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka tetap ngatain Nuh. Mereka gak percaya. Akhirnya sudah lewat 120 tahun. Tuhan mengirimkan air bah. Pada saat itu Tuhan ingat sama Nuh. Tuhan bilang, siapkan makanan untuk keluarganya Nuh selama nanti air turun untuk hewan-hewan. Nah, Tuhan akan mendatangkan 7 pasang hewan yang halal dan sepasang jantan dan betina untuk hewan-hewan yang haram. Nah, pada saat itu Nuh sudah masukin makanannya, lalu hewan-hewannya Tuhan datangkan dan hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera. Lalu Tuhan menyuruh pada saat Nuh berumur 600 tahun, Tuhan suruh Nuh, ayo masuk ke dalam bahtera. Lalu Nuh taat. Jadi sebelum Tuhan suruh, Nuh nggak masuk. Tapi pada saat Tuhan suruh masuk ke dalam bahtera, baru Nuh masuk. Orang-orang masih belum bertobat pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, ada lagunya. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hah? 8? Siapa aja, Kak? Nah, Nuh, istrinya Bapak Nuh. Anaknya ada Sem, istrinya Sem, ada Yafet, istrinya Yafet, ada Ham dan istrinya Ham. 8 orang, satu keluarga. Karena cuma keluarga ini doang yang dapat kasih karunia Tuhan. Karena dia benar di hadapan Tuhan. Mereka taat di hadapan Tuhan. Orang-orang yang lain enggak. Pada saat hujan lebat itu turun. Kita nyanyiin sama-sama lagi yuk. Hujan lebat turunlah. Hujan lebat turunlah. Pada saat hujan lebat turun, pintu udah ditutup sama Tuhan. Mungkin orang-orang pada saat itu mulai, hah? Hujan lebat, gimana nih? Mulai panik. Mungkin mereka gedor-gedor, tapi nggak bisa dibuka. Karena bahtera itu sudah ditutup sama Tuhan. Pada saat hujan lebat turun, sehari, 2 hari, tahu nggak adik-adik? Kalau sekarang kita mengalami kebanjiran, 1 malam aja hujan, udah langsung banjir ya. Ini hujannya 40 hari, 40 malam. Wah, pasti airnya sudah banyak. Dan sekarang kita lihat, ada yang banjirnya sepinggang. Ada yang di Jakarta mungkin ada yang banjirnya segini. Tapi pada saat itu, tahu nggak air bah itu? Pegunungan, gunung-gunung yang tinggi, semua ketutupan air. Semuanya ketutupan air. Wah, berarti hujan yang besar. Pada saat itu kalau misalnya kita kebanjiran, sehari aja sedih ya. Aduh susah. Tapi pada saat itu, air menutupi bumi lamanya 150 hari. Wah lama. Sehingga orang-orang yang tadinya jahat, semuanya sudah mati binasa. Semuanya udah Tuhan hukum. Cuma 1 keluarga, yaitu keluarganya Nuh yang Tuhan selamatkan. Karena mereka taat. Akhirnya setelah lewat 150 hari, air itu sudah mulai turun. Lalu Nuh dia lepasin burung gagak. Burung gagak itu pulang pergi.
Akhirnya Nuh lepasin lagi burung merpati. Burung merpati itu terbang. Lalu balik lagi karena burung merpati tidak menemukan ada pohon-pohon. Berarti airnya masih tinggi, belum kelihatan pohon-pohonnya. Lalu lewat 7 hari, Nuh lepasin lagi burung merpati. Burung merpatinya kembali. Nah, kali itu dia bawa 1 helai daun zaitun. Nah, berarti udah mulai kelihatan. Nuh tunggu lagi 7 hari. Setelah 7 hari, lepasin lagi burung merpati. Terus burung merpatinya nggak kembali. Setelah itu, Nuh masih tunggu. Dan Tuhan berfirman sama Nuh. Nuh, keluar. Perhatikan. Nuh masuk bahtera ketika Tuhan suruh. Nuh keluar bahtera juga ketika Tuhan suruh. Nuh benar-benar orang yang dengar-dengaran sama Tuhan. Siapa yang mau sama seperti Nuh? Dengar-dengaran, taat sama perintahnya Tuhan. Ketika itu, makanan pada saat itu tahu nggak? Di dalam bahtera sampai airnya surut, sampai Tuhan suruh keluar, itu nggak sebentar adik-adik. 1 tahun 10 hari mereka di dalam bahtera. Bayangin ya, makanan yang Nuh siapin, itu masih bisa cukup sampai hari yang ke 1 tahun 10 hari itu. Kalau kita nyiapin makanan, terus kita masukin kulkas, mungkin awetnya cuma sebentar ya, nggak lama awetnya. Tapi ini bisa awet selama 1 tahun 10 hari. Tandanya Tuhan pelihara hidupnya Nuh. Tuhan pelihara hidupnya hewan-hewan yang ada di dalam bahtera. Bahkan makanannya pun Tuhan pelihara. Wah, Tuhan kita hebat ya. Sehingga pada saat air sudah mulai surut, bumi sudah kering, Nuh keluar. Apa yang pertama kali Nuh lakukan? Nuh bikin mesbah. Nuh kasih persembahan di hadapan Tuhan. Pada saat Tuhan mencium harum bau persembahan itu, Tuhan bikin janji. Ada yang ingat janjinya berupa apa? Itu tuh yang melengkung di langit yang warna-warni, ingat tahu? Ya, benar. Pelangi. Sebagai tanda janjinya Tuhan. Tuhan janji nggak akan menurunkan air bah lagi. Wah, adik-adik, lihat hidupnya Nuh. Nuh dengar-dengaran. Nuh nggak peduli dia diledekin, dihina, dikata-katain sama orang-orang sebanyak itu, dikata-katain. Tapi Nuh lebih taat sama Tuhan. Nuh lebih takut sehingga dia taat sama Tuhan. Hari ini, siapa yang adik-adik mau taat sama Tuhan? Kanjer juga mau. Kita sama-sama taat sama Tuhan ya. Sampai nanti Tuhan datang kedua kali, kita diselamatkan sama Tuhan. Sama seperti Nuh dan keluarga. Diselamatkan sama Tuhan dari air bah. Orang-orang yang lain semua mati dihukum. Biar kita jadi anak-anak Tuhan yang taat sama Tuhan. Sehingga nanti kita diangkat masuk ke surga, diselamatkan sama Tuhan. Amin. Yang mau angkat tanganmu, lipat tangannya. Kak Anjar tunggu sampai semua lipat tangan. Sudah, tutup matamu. Kita mau berdoa ya. Minta tolong sama Tuhan. Kita mau jadi anak yang taat. Tutup matamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan, jadi seperti Nuh yang taat. Kami mau selama Tuhan kasih kesempatan kami untuk bertobat, kami mau pergunakan, pakai kesempatan itu dengan baik. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang bertobat sungguh-sungguh, yang taat sama Tuhan. Karena kami sayang sama Tuhan Yesus. Kami takut sama Tuhan. Kami mau taat sama Tuhan seperti Nuh Tuhan yang taat sama Tuhan. Melakukan tepat seperti yang Tuhan suruh. Kami mau jadi anak Tuhan yang taat. Tolong kami Tuhan, kami nggak mampu sendiri, tapi biar Roh Kudus yang tolong kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuh, bener kan kids? Jadi sekarang jangan takut untuk jadi taat ya. Kidi mau kan taat sama Tuhan? Mau mah. Ya udah, Kidi belajar dulu ya mah. Biar besok ulangannya Kidi bisa. Iya, jangan lupa doa juga ya kids. Siap mah. Aku belajar dulu ya mah. Oke. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now.
Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jangan lupa ya teman-teman, kita ada di era Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.